Saat monster menyerbu dunia, era para petualang pun dimulai. Proses untuk menjadi petualang seperti menarik undian. Kartu dalam sebuah permainan. Semua berharap mendapat karakter langka dan perlengkapan terbaik. Dan kali ini, keberuntungan berpihak padanya. Panel di depan protagonis menampilkan ucapan selamat. Spesialisasinya adalah pencari emas. Sayangnya, tubuhnya tidak siap menerima kekuatan sihir. Dia tidak bisa mendapatkan spesialisasi. Seseorang bertanya, tidak ada spesialisasi. Mereka bertanya, hei, apa dia akan mengajak pacarnya? Kenapa pacarnya tidak menemaninya sebentar? Tanpa uang, tanpa kekuatan, dan dia ingin bertahan hidup di dunia ini. Dia bisa menganggap dirinya sangat beruntung karena masih di sini. Dia bisa terus bermimpi menjadi seorang petualang. Orang tak berguna sepertinya tak punya tempat di sini. Enyahlah. Seseorang bertanya pada Shen, apa yang akan dia pilih? Dia melihat sekeliling dan berpikir ngeri. Di mana ini? Seseorang memberitahunya bahwa dia dijanjikan tidak akan disentuh di sini. Tempat ini adalah dunia bawah. Sang protagonis melihat pantulan di depannya dan melihat sebuah pintu raksasa di belakangnya. Terkunci dengan rantai. Sebuah tempat di mana makhluk paling mengerikan muncul. Seseorang kembali bertanya, apa yang akan dia pilih? Sebuah panel muncul di hadapannya. Tertulis sebuah misi tunggal. Kau harus menemukan satu-satunya kepala asli dari Raja Neraka. Di antara yang lainnya, batas waktu tidak ada. Hadiahnya adalah ramuan penyembuh segala luka. Gagal berarti nyawanya menjadi taruhan. Ataukah dia akan menjadi penguasa para jiwa di dunia bawah? Dia tidak akan berakhir begitu saja. Kota R, negara hari. Ada banyak sekali profesi di dunia, tapi seringkali mereka hanya bisa memilih dari daftar terbatas. Bahkan, jika dia bekerja di industri tertentu dan sukses lewat kerja keras, dia akan tetap iri pada orang-orang di atasnya. Beberapa orang bisa mencapai tujuan dengan kerja keras, dan sebagian lagi tidak. Semua tergantung lingkungan. Sang protagonis masuk ke dalam sebuah toko perlengkapan. Seseorang menyapa, "Selamat datang." Cai-Chin berjalan ke arah Zirah di depannya dan mengulurkan tangan sambil berpikir. Setiap kali melewati tempat ini, dia selalu berhenti sejenak untuk melihat. Suatu hari nanti, dia pasti bisa memakai perlengkapan ini. Sayangnya, dia belum menjadi petualang, tapi dia terus bekerja, yakin pada kesuksesannya. Mengeluarkan buku catatan, dia menulis. Sebuah catatan baru, resistensi sihirnya meningkat. Penampilannya juga berubah. Sambil menempelkan pulpen ke bibir, dia berpikir, koefisien serangan dan pertahanannya bisa mencapai 15%. Model baru ini tak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Pegawai toko menyapa, "Selamat datang." Pria itu menoleh ke tuan mudanya dan berkata, mereka tak punya banyak waktu. Masih ada setumpuk aplikasi keanggotaan guild yang harus diproses. Sambil melempar koin, Hin berkata bahwa semua orang ini belum punya pengalaman, jadi mereka mencoba peruntungan dengannya. Dia menyuruh untuk menolak semuanya, mereka tidak butuh sampah. Pegawai wanita di toko itu menghampiri mereka, menunjuk ke samping dan berkata, "Selamat, siang, kami baru saja menerima beberapa produk baru. Apa Anda mau melihat?" Hin bilang mereka tak punya banyak waktu. Jadi, dia bisa memilihkan beberapa yang bagus untuk dilihat. Setelah itu, mereka berjalan ke arah Zirah, dan gadis itu berkata, "Ini adalah seri terbaru dan teruji untuk situasi ekstrem. Contohnya, senjata ini diperkuat untuk meningkatkan ketahanan terhadap racun dan hawa dingin." Sang protagonis mendekati mereka sambil memegang buku catatan. Dia berpikir ada orang lain di sini. Petualang itu menatapnya dan bertanya, "Apa orang ini wartawan?" Gadis itu menjawab, "Bukan. Dia pelanggan tetap, atau lebih tepatnya, dia datang untuk melihat-lihat tapi tak pernah membeli. Dia terlihat seperti petualang peringkat 3. Hin berjalan mendekatinya. Chin menatapnya dan bertanya dengan canggung, "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" Sang petualang mengaktifkan skill persepsinya. Sebuah panel muncul di depan Chin, menunjukkan bahwa dia level 3. Jumlah portal yang dia masuki adalah 67, jumlah portal yang diselesaikan 0. Chin melihat ke buku catatannya dan berkata, "Coba kulihat apa yang kau tulis di situ." Lalu dia menatapnya
dan bertanya, "Kau membandingkan kelebihan dan kekurangan perlengkapan. Siapa yang menyuruhmu?" Dia bahkan tak bisa melakukan strategi rendahan. Kami bekerja keras dan membayar pajak ke asosiasi yang mendukung orang tak kompeten. Sepertinya keringat menetes di wajah sang protagonis. Dia berpikir bingung, apa yang orang ini bicarakan? Lalu dia mendekap buku catatannya dan mencoba pergi. "Maaf, saya harus pergi." Hin menghentikannya dengan mencengkeram bahunya dan berkata, "Berhenti! Tidak sopan pergi saat orang lain sedang bicara." Sang protagonis berpikir, dia tidak mau cari masalah. Petualang itu bertanya, "Bagaimana kau bisa level 3? Kau bahkan belum menyelesaikan satu dungeon pun." Energi sihir mengalir melalui tangannya. Chin menepis tangan itu dan berteriak, "Jangan sentuh aku!" Dia menatapnya dengan kaget dan kembali bertanya, "Jangan sentuh." Sebutir air mata mengalir dari mata Chin. Napasnya terengah-engah sambil berpikir. Dia bereaksi lagi pada kekuatan sihir. Petualang itu bertanya, "Berani sekali kau bicara begitu?" Lalu dia mengepalkan tinjunya dan memanggil perlengkapannya. Dia berteriak marah, "Jangan sentuh!" Lalu dia menghantam perut Chin dengan keras. Kemudian dia menyembunyikan perlengkapannya, menatap Chin dan berkata, "Anak nakal, jika kau ingin mencapai sesuatu, kau harus..." Agar efisien, dia melewati portal 67 kali, membuatnya dicurigai sebagai mata-mata. Dia akan melaporkannya ke asosiasi. Seorang pegawai menghampiri Chin dengan cemas, menanyakan keadaannya. Sesuatu mengalir dari hidungnya, tapi Chin bilang, "Tak apa-apa." Hen menunjuk lurus ke arahnya. Dia memperingatkannya, jika bertemu lagi, dia akan menghabisinya. Menjauhlah jika ingin selamat. Masa bodoh. Aku ingin tahu berita terbaru. Gadis itu menatapnya cemas, tapi si protagonis sambil menuju keluar, dia berterima kasih dan bilang baik-baik saja. Petualang itu bertanya apa yang dilihatnya, dan akan membelinya juga. Chin keluar dan berpikir, pria itu seperti orang penting dari guild besar. Lebih baik tidak berurusan dengannya. Jangan cari masalah dengannya. Dia Chin, petualang level 3, tanpa peran. Seorang petualang yang takkan pernah menjadi petualang sejati, karena tanpa spesialisasi, tak ada masa depan. Suatu hari, portal aneh muncul di seluruh dunia. Para ahli di seluruh dunia mempelajari datanya. Awalnya, hanya beberapa monster yang keluar dari sana. Namun lama-kelamaan, jumlah mereka makin banyak. Dan situasi menjadi tak terkendali. Banyak negara membentuk pasukan gabungan, tapi senjata modern pun tak berguna. Untungnya, sebelum senjata nuklir diluncurkan, para kesatria muncul. Mereka menunjukkan keahlian khusus saat melawan monster. Setelah itu, spesialisasi bernama petualang pun muncul. Orang biasa menjadi petualang dengan mengalahkan monster pertama mereka. Prosesnya mirip mendapat karakter kuat di game, dan dia mendapat sesuatu yang lebih dan lebih langka dari hadiah level tertinggi. Industri ini telah berkembang beberapa tahun, dan para petualang memiliki bakat luar biasa. Mereka adalah bintang dan idola. Pemain biasa bertarung untuk bertahan di ambang bahaya. Guild petualang menerapkan sistem simpel dan efektif yang menekankan pentingnya bakat, kekuatan, dan kekayaan. Orang biasa tak punya takdir lain selain menghilang begitu saja. Orang dari keluarga miskin biasanya dijadikan umpan saat berburu, tapi pihak berwenang meninggalkan satu celah. Beberapa waktu kemudian, di area terbengkalai, berdiri seorang Fire Mage level 20, Defender level 20, dan Warrior level 21. Di atas protagonis, ada tanda bertuliskan bukan siapa-siapa, level 3. Sambil melihat sekitar, dia memegang perutnya dan cemas kenapa level tim ini begitu tinggi di raid hari ini. Apa mereka masuk portal sulit? Akan baik-baik saja kan? Seorang pria dengan riang mengangkat tangannya. Dia tersenyum dan berteriak, "Chen, di sini!" Protagonis mendekati mereka, Jang Hook, Chang Ho. "Yo, kalian semua datang." Para petualang bilang tak mungkin melewatkannya. Sepertinya ini bukan dungeon rank E biasa. Chen bertanya, ini hanya rank E? Dia kira setidaknya rank C? Atau Dehu bilang, tugasnya mungkin tak sesulit itu. Hika tidak. Mereka tak akan mencari orang di bawah level 10.
Protagonis mengambil buku catatan dari tasnya dan bertanya, mungkin dungeon ini jenis khusus? Aku harus baca. Chen, healer level 6, bertanya apa dia membawa buku catatannya. Lagi, Hek bertanya pada Shoute. Dia tersenyum dan melambai. Halo semua, sambil mendekati protagonis, dia berkata, kalaupun ada yang berharga, kita mungkin takkan dapat apa-apa. Kenapa repot-repot? Dia lalu menutup buku catatannya. Dia tersenyum dan berkata, dia mencatat mineral di dungeon dan menggambarkan sekitarnya. Ada banyak hal penting di buku catatanku. Kita tak pernah tahu kapan informasi ini berguna, katanya. Dia bilang, mereka tak bisa menyelesaikan dungeon. Jadi apa gunanya? Chin memegang bukunya dan berpikir, banyak hal di dungeon sangat berbahaya. Semakin banyak tahu, semakin besar peluang selamat. Lagi pula, aku pasti akan menjadi petualang yang bisa menaklukkan tempat bahaya. Setelah itu, dia melihat ke pintu masuk portal. Dari sana, Hin keluar dengan senyum jahat. Seseorang berkata, Tuan muda, semua sudah berkumpul. Dia menyembunyikan peralatan dan bilang akan segera berangkat. Protagonis menatapnya, berpikir, bukankah ini petualang dari toko itu? Kenapa dia di sini? Hin menatap seorang gadis dan berkata kalau mereka telah melakukan pekerjaan bagus, terakhir kali ambil saja barang dari gudang setelah selesai. Gadis itu berterima kasih. Lalu dia menatap Chin. Protagonis berpikir, sial, dia melihatku. Dia menarik tangan Chen dan berkata, ayo kita pergi. Dia terkejut. Tapi sebelum mereka pergi, petualang itu mencengkeram bahunya dan bertanya dengan geram. Kau benar-benar mengabaikan kata-kataku? Lupa aku akan menghabisimu. Jika bertemu lagi, Chin menepis tangannya dan berteriak. Ini bukan urusanmu. Tinggalkan aku. Pria itu menyeringai lalu menjambak rambutnya. Dan berkata, dia menyebalkan. Lalu dia menghantam perutnya. Cairan merah keluar dari mulut sang karakter utama. Akibat pukulan itu, Hin menciptakan bola api di tangannya. Dia mengayunkannya dan berkata, sepertinya kau tak tahu siapa atas kerjaannya yang payah itu. Sekali saja dia membuatnya kesal. Wajahnya akan langsung ditampar dan tak ada yang berani menolongnya. Bisa tetap hidup hanya karena kebaikannya. Chin terbatuk hebat. Napasnya sesak. Dia berpikir inikah alasan mereka direkrut? Petualang itu bertanya, ada apa? Kamu sakit? Dia batuk dan hidungnya meler. Bukan begitu. Seseorang berteriak, apa yang dia lakukan? Lepaskan dia, atau akan kulaporkan ke asosiasi. Apa dia pikir bosnya akan diam saja melihat ini? Lalu Ehan meluncurkan bola api ke udara. Orang di sekitarnya berteriak ngeri. Gadis itu menatapnya kesal, lalu berkata, Tuan Lin, ia memintanya tak bercanda begitu di depan petugas keamanan. Dia mengangkat tangannya dan berkata, oh, tanganku terpeleset. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mendekati sang tokoh utama sambil menyeringai. Dasar pecundang. Ingin jadi petualang tanpa bakat apapun. Pria pemberani yang menyedihkan. Sebenarnya, apa arti hidupnya? Apa perlu kubantu saja? Chin menggertakkan giginya menahan amarah. Begitu dia bisa berdiri, Chen berlari ke arahnya dan bertanya cemas. Chin, kamu tidak apa-apa. Sementara itu, petualang itu sedang bersama si petugas. Tak jauh dari mereka. Dia menawarkan minuman yang langsung diterima oleh si petugas, penyihir api itu. Memperhatikan kejadian itu sambil tersenyum. Hobi ketua memang aneh. Menyiksa anak lemah. Lalu dia menoleh dan bertanya, apa perlu dia membereskannya? Hen bilang akan menyerahkan semua padanya. Si penyihir pun setuju. Kemudian, sang prajurit mengangkat tangannya dan berteriak, sudah waktunya masuk, kita harus segera bergerak. Portal ini, level E, cocok untuk level 3 sampai 5. Monster di dalamnya sudah dibereskan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Chen menatap Chin dengan cemas dan bertanya, apa dia baik-baik saja? Chin menjawab semuanya aman. Portal itu terhubung ke dunia sihir dengan mengukur kebocoran energi sihirnya. Level pastinya bisa ditentukan. Dungeon terbagi menjadi level A, B, D, dan E. Tapi dia baru menemui level E, dan D level E cocok untuk petualang level 1 sampai 5. Tapi mereka kesini bukan untuk bertarung.
melainkan mengumpulkan mineral. Biasanya, petualang yang mengerjakan ini berada di bawah level 10. Hampir semuanya dianggap pecundang. Mereka hanya bisa masuk ke dungeon. Jika ada yang merekrut mereka, portal akan tertutup setelah tugas selesai. Material dan jarahan yang didapat pun bukan untuk mereka. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan segala bentuk sihir, reaksi penolakan pun terjadi. Dan rasanya itu sangat menyakitkan. Tapi dia tak punya cara lain untuk bertahan hidup. Menara pengampunan. Para petualang mulai memasuki portal. Namun, cairan merah mengalir dari hidung sang tokoh utama. Dia jatuh berlutut sambil memegangi dadanya. Dia berpikir, perasaan ini datang lagi. Chen mengulurkan tangan ke arahnya dan berteriak, "Ngeri! Chin, kamu kenapa?" Seseorang bertanya. Dia tidak apa-apa. Penyihir api itu melirik ke dalam dan berkata, si petualang terbuang itu lagi. Seka, seka, seka. Si pelindung itu tersenyum melihatnya. Alasan yang bagus, dia lemah hanya karena penyakitnya. Kalau tidak, dia pasti sudah melawan monster. Sejak tadi, tokoh utama menyeka noda merah di wajahnya. Lalu, si pelindung menyarankan agar mereka segera memulai pekerjaan. Chen, dengan beliung di tangan, melihat sekeliling. Hah? Di mana dia? Ternyata, Chin sudah bekerja keras sekali, mengumpulkan kristal-kristal di dekatnya. Chang Ho memperhatikannya dan berkata, dia berusaha keras sekali, padahal baru saja dia mengeluarkan cairan merah. Kuharap dia baik-baik saja. Cole menatapnya. Kau tidak dengar ucapan mereka tadi tentang petualang terbuang? Petualang terbuang? Tanya Chang Ho kaget. Apa maksudnya? Cole menjelaskan, saat upacara kebangkitan, ada kesempatan langka untuk mendapatkan spesialisasi tersembunyi, tapi itu datang bersama sebuah penyakit. Saat level mereka naik, kekuatan orang itu akan menolak sihir, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Paling parah, organ dalamnya bisa rusak. Banyak penderita penyakit ini akan celaka di tengah pertarungan saat memakai skill. Sihir penyembuh pun tidak mempan. Biasanya orang yang tak bisa memakai skill untuk bertarung disebut petualang terbuang. Intoleransi sihir ini disebut penyakit sihir. Dia sudah level 3. Anak itu telah bekerja di puluhan portal, mengumpulkan pengalaman untuk naik level. Jika bukan karena penyakitnya itu, dia pasti sudah bisa menjadi salah satu petualang terkuat sekarang. Sementara itu, Chin terus bekerja keras sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Keringat membasahi wajahnya. Dia berpikir, karena tidak bisa bertarung, dia hanya bisa mengandalkan pengalamannya yang tak seberapa ini. Untuk naik level, penyakit sihir ini bisa disembuhkan. Tapi biayanya sangat mahal dan dia tidak punya uang. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan secarik kertas. Itu adalah sebuah pengumuman perekrutan dari Guild Petualang yang sedang mencari anggota baru. Guild merekrut perencana rute dan taktik untuk menaklukkan dungeon. Dia berpikir, aku harus menghasilkan uang untuk menyembuhkan diri. Membeli peralatan, lalu bergabung dengan guild. Setelah itu, dia menggenggam kertas itu erat. Dia bertekad akan menjadi seorang petualang. Tak lama, dia berhasil mengumpulkan satu gerobak penuh kristal. Seseorang bertanya, hanya ini? Kita harus segera pergi. Kalau terlalu lama, kita bisa terjebak di dungeon ini. Benar. Kalau monster muncul, habislah kita semua. Tidak akan bisa melawan monster level 20. Tokoh utama kita berbalik. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia menatap menara di atas tebing di depan mereka. Ada sihir aneh dari sana. Gumamnya. Apa itu ruangan bos terakhir? Waktunya menutup gerbang dan menyelesaikan dungeon. Tapi kenapa pemimpinnya ada di sini? Tiba-tiba sebuah hantaman mengenai punggungnya. Chen langsung berlari. Mendekati Chin dan berteriak marah. Apa yang dia lakukan? Sang penyihir api menyuruhnya tenang. Katanya, sang pemimpin meminta mereka untuk membereskan. Pemuda itu, satria dengan pedang besar di bahunya, berkata, kalau yang lain tidak mau celaka, sebaiknya dia menyingkir. Sang protagonis menggeretakkan giginya. Dia berpikir, kenapa? Apa salahnya? Dia memegangi bagian yang terkena pukulan itu. Si penyihir berkata,
kalau pemimpin mereka bilang dia punya penyakit sihir. Menyedihkan sekali. Itulah sebabnya mereka diperintahkan untuk mengurusnya. Pikir Chin, apakah nyawa orang sepertiku ini sebuah kejahatan? Setelah itu dia bangkit, dan Chen berteriak padanya untuk berhenti dan tenang. Dalam benaknya, mereka semua sudah gila. Penyihir itu mengulurkan tangannya dan mulai memusatkan energi. Dia ingin menjadi seorang petualang, tapi dengan rasa sakit dan penyakit yang tak tertahankan ini, apakah dia yakin bisa? Dia akan menggunakan level peringkat tinggi untuk membebaskannya dari siksaan. Chin tersenyum miris. Jadi begitu. Inikah bantuan yang dia tawarkan untuk seseorang yang berjuang mati-matian demi hidupnya dan berharap membangun masa depan? Apa yang mereka tahu soal itu? Mereka hanyalah penjahat menyedihkan yang menikmati menyiksa orang lain. Chin menggeretakkan giginya dan berpikir dengan marah. Mereka pikir mereka siapa, dewa? Bukan mereka yang berhak menentukan hidup orang lain. Saat itu, di dalam mobil, seseorang berkata, untuk mengurangi persaingan yang berlebihan, kita harus menghabiskan lebih banyak uang untuk para petualang peringkat rendah. Hen tersenyum sinis. Untuk apa kasihan? Dia berkata, kalau sampah harus dibuang. Takkan ada yang peduli jika satu atau dua petualang seperti dia. Menggilang, dia diperingatkan untuk berhati-hati dan memastikan Departemen Inspeksi tidak memulai penyelidikan. Dia melihat keluar jendela dan berkata, hal itu takkan terjadi. Dia menyeringai. Tak satu pun dari mereka akan keluar hidup-hidup. Saat itu, Shang, protagonis berpikir bahwa dunia selalu berputar di sekitar yang kuat. Sebuah bola api melesat ke arahnya, dan dia berpikir takkan ada yang peduli jika orang lain tiada. Dia menghindari api itu. Itu bola api jurus level 3. Apa dia? Benar-benar ingin menghabisiku? Jika jurus level 3 skuad itu, tubuhnya pun dilalap api. Si penyihir menyeringai dan berkata, akhirnya kena juga. Bocah yang licik. Tiba-tiba Chin melesat keluar dari api, menggunakan senjata tersembunyi, sambil berteriak, kalau dia tidak akan pergi begitu saja, dia akan mendapatkan tujuannya. Penyihir itu marah dan berteriak, sialan. Setelah itu, jantung sang protagonis terasa mencelos. Dia menahan sakit, lalu jatuh ke tanah. Si penyihir tertawa dan menginjak kepalanya. Dia berkata, tidak kusangka kau akan membuat kami tertawa sebelum pergi. Waktunya untuk mengakhiri ini. Setelah itu, sebuah bilah besar menembus punggungnya. Cairan merah mengalir dari mulut sang protagonis. Dia berpikir, sakit sekali. Apa aku benar-benar akan berakhir seperti ini? Apa yang harus kulakukan? Kenapa aku pantas tiada hanya karena kurang kekuatan? Seseorang berteriak, kenapa kau menyerang kami juga? Si penyihir menyuruhnya untuk berpikir lagi. Mereka akan keluar dari sini dan melapor. Seseorang berteriak, apa dia pikir kami akan menunggu ajal? Penyihir itu tertawa dan bertanya, apa yang bisa kalian, makhluk rendahan, lakukan pada kami? Sang protagonis berpikir, kenapa mereka yang menentukan hidup atau perginya orang lain? Sebuah anomali terdeteksi di dungeon. Pemimpin dungeon telah digantikan oleh level neraka. Pikir Chin, sulit sekali menyadari ketidakberdayaanku. Di ujung kesadarannya, dia merasa seperti melihat sang pencabut nyawa, sosok berjubah hitam dan putih, muncul di hadapannya. Beberapa saat kemudian, sang protagonis berdiri di ruang gelap. Melihat sekeliling, dia bertanya, hah? Dia menatap tangannya. Aku di mana? Kenapa? Di sekelilingku gelap. Apa yang terjadi? Sistem berkata, seorang pemain terdeteksi. Dia bertanya, suara siapa itu? Dari mana asalnya? Suara itu menyuruhnya mendekat. Di depan pemain itu ada sebuah bangunan mini. Dia mendekatinya dan bertanya, benda, apa ini? Sepertinya suaranya dari sini. Dia memasukkan tangannya dan bertanya, ada sesuatu di dalam? Setelah itu, dia menjerit, aku digig. Vader muncul di hadapannya. Berteriak, tidak perlu menusuk-nusuk. Diriku, dasar mesum. Sang pahlawan kaget, sapu yang bisa bicara. Vader berteriak, aku bukan sapu, tapi bulu. Tidak sopan sekali. Kau mengaktifkan sistem, nak? Selamat datang. Dia menatapnya heran dan bertanya, sistem dan tempat apa ini? Sepi sekali di sini. Vader bertanya, sepi.
Apa maksudmu? Gerbang menuju dunia bawah ada di belakangmu. Dia berbalik dan melihat gerbang besar, terkesiap kaget. Feather berkata, "Sepertinya kau sudah mengerti kalau kau telah tiada." Dia membuka matanya kaget dan berpikir, "Aku telah tiada?" Chin teringat semua kejadian tadi. Sekarang dia ingat, dia dihabisi di dalam dungeon. Dia menutupi wajahnya dan jatuh berlutut, mulai berteriak sambil memukul lantai dengan tinjunya. Feather berkata dengan kesal, "Bisakah kau berteriak lebih pelan? Kita di tempat umum." "Tahu," pikirnya. "Tapi kenapa? Aku hanya ingin sembuh. Aku ingin menjadi petualang biasa." Apa itu permintaan yang berlebihan? Si bulu mengasihaninya. Hidupnya sudah tak berarti dan tak perlu ditutupi. Dia bisa membaca kalau pria itu telah tiada selama ini. "Sudah, jangan merengek. Ayo, masuk ke dalam." Dia pun berbalik. Dia bertanya kaget. "Masuk?" Setelah itu, gerbang terbuka dan si bulu menyuruhnya maju. Dia bertanya, "Lalu, bagaimana dengannya?" Si bulu berkata dia cepat sekali menerima takdirnya. Chin melihat sekelilingnya dan bertanya, "Kenapa tempat ini begitu gelap?" Si bulu bilang dia akan segera mengerti. Tiba-tiba, lampu di depan mereka menyala. Dia berteriak kaget, ruangan yang besar sekali. Si bulu berkata, ini baru permulaan, dan dia harus terus maju. Sang pahlawan berkata, tempat itu mirip istana raksasa yang hanya pernah ia dengar ceritanya. Si bulu berkata kesal, "Jangan norak, jangan lihat-lihat terus. Cepatlah." Sang pahlawan berpikir tempat ini terlihat seperti dungeon. Lalu dia melihat baju zirah raksasa dan bertanya kaget, "Apa ini raksasa?" Si bulu berteriak agar dia menghormati jasad Tuan Yama. Dia mengulurkan tangan dan bertanya, "Tuan Yama, dia pernah mendengar nama itu sebelumnya." Bodoh! Jadi setelah tiada, jiwa seseorang datang ke dunia bawah untuk diadili atas semua perbuatan mereka selama hidup. Yang jahat akan ke tempat hukuman. Dan yang berhak menghakimi hanyalah penguasa dunia bawah yang memimpin prajurit hantu bernama Yama. Chin berpikir. Sekarang dia ingat, dalam mitologi, ada dewa yang mencatat takdir dengan sebuah pena. Matanya terbelalak kaget dan berkata, "Tuan Yama." Dia menoleh ke si bulu dan berteriak, "Bagaimana penguasa dunia bawah bisa tiada?" "Konyol sekali." Si bulu berteriak, "Siapa yang berani berbohong soal ini?" Sang pahlawan bertanya, "Berarti aku ini arwah." Makhluk itu berteriak, "Jika dia tidak percaya, lihat saja dinding itu." Dia mendekat melihat tulisan raksasa dan bertanya, "Apa yang tertulis?" Di sini, makhluk itu menyuruhnya melihat. Dia bertanya, bagaimana bisa mengerti jika tak diberitahu? Dia berpikir, aneh. Sepertinya dia bisa membaca isinya. Apa bagian yang rusak ini? Kepala dunia bawah sedang bertarung dengan seseorang. Gambarnya tidak jelas, tapi maknanya bisa ditangkap. Tuan Yama sebagai pemicu perang telah dikalahkan. Kepalanya terpisah dan jasadnya dimakamkan di sini dengan sebuah monumen. Sebuah lukisan juga dipasang. Dia berpikir dinding ini penuh keluhan dan kutukan Yama pada seseorang. Pertarungan antara para penguasa dunia, benarkah ini? Sebuah papan muncul di hadapannya, tertulis misi solo. Dia harus menemukan satu kepala asli Raja Neraka di antara yang lain. Batas waktu tidak ada. Hadiahnya sebuah ramuan yang bisa menyembuhkan semua luka. Sambil menyentuh papan itu, dia berkata, "Bulu, ini." Makhluk itu bilang dia harus menyelesaikan misi dan mendapatkan hidupnya kembali. Sang pahlawan terkejut dan berteriak, "Tunggu, aku sudah tiada." Si bulu bilang dia setengah tiada, tapi cepat sekali pasrah. Chin menyembunyikannya saat si bulu terbang menjauh. Dia meregangkan bahunya dan berkata semua ini karena sesuatu. Si bulu menyebutnya bocah. Sang pahlawan berpikir, hadi dia belum. Benar-benar tiada. Setidaknya belum sepenuhnya. Dia tidak tahu ini tempat apa atau apa yang sebenarnya terjadi. Hal terpenting sekarang adalah kembali hidup. Misi ini aneh, tapi hadiah Supini punya arti yang lebih dalam. Benar kan? Apa ini bisa menyembuhkannya? Dia menekan katanya dan berpikir ini sangat menggiurkan. Dia harus
Mengkowanya. Tiba-tiba, tumpukan kepala muncul di hadapannya. Dia berteriak ketakutan. Apa-apaan ini? Kepala-kepala? Si bulu berkata ini baru permulaan. Dia bertanya takut. Dari mana semua kepala ini? Jumlahnya, seperti gunung. Bagaimana cara menemukan yang asli? Si bulu menjulurkan lidah dan tertawa. Tidak akan seru kalau mudah. Haruskah dia setuju? Sang pahlawan memutuskan harus mencari satu persatu. Mereka harus menemukan kepala Yama. Tapi ini bukan... Si bulu melihat kepala di tangannya dan membenarkannya. Sambil menunjuk jarinya ke salah satu kepala, Chin berkata, lalu apa rencananya? Ada segunung kepala di sini. Apa petunjuknya? Biasanya teka-teki. Selalu ada petunjuknya. Tapi kali ini tidak. Aturannya tersembunyi. Selain jendela. Misi, ada juga teksnya. Pasti ada petunjuk di sini. Si bulu bertanya. Jadi kau petualang, lalu bagaimana kau bisa tiada? Chin berteriak agar tidak mengganggunya. Setelah itu, dia mengerti. Si bulu terbang mengejarnya. Hah, menemukan rahasianya. Kau harus memberitahuku. Sang pahlawan melempar kepala-kepala dari tumpukan. Si bulu terbang lagi mengejarnya. Dan berkata, aku juga mau bantu. Aku tahu jawabannya. Cukup katakan apa yang kau temukan. Chin tersenyum dan mengambil sebuah kepala. Dia berpikir, ini dia. Tulisannya berbunyi, Tuan Yama bahkan setelah tiada terus menatap tajam musuhnya. Dan di wajahnya ada bekas luka besar dari sabetan terakhir. Benar kan? Si bulu menyuruhnya jangan. Terburu-buru. Sebentar lagi dia akan tahu sendiri. Lalu makhluk itu pergi. Sang pahlawan berpikir, sebentar lagi, tunggu. Mata di kepala ini. Kepala itu menyala merah muda. Salah bodoh. Karakter utama mengertakkan gigi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pikirnya, ini gawat. Seketika, kepala di depannya meledak dahsyat. Menerbangkannya ke tumpukan kepala di dekatnya. Feather tersenyum licik dan berkata, nah, kan, ternyata tebakannya salah. Chin berteriak, benar-benar meledak. Dia menggertakkan giginya. Di mana letak kesalahannya? Prasasti itu menyebut dua hal tentang wajah Yama. Mungkinkah itu wajah non-manusia? Sambil mengepalkan tangan, dia yakin pasti ada pilihan lain. Tiba-tiba Feather mengeluarkan megafon dan mulai berbicara. Dia tidak menyerah. Demi menjaga semangat, aku akan memberitahu sebuah rahasia. Sebenarnya, ada batas waktu di sini. Kita harus memusnahkan tamu tak diundang di dungeon ini. Peristiwa tak disengaja itu telah mengaktifkan sebuah sistem. Ketidakkekalan hitam putih. Sistem itu adalah rencana cadangan untuk menghabisi monster. Tapi, niatannya dia sendiri yang akan jadi penyebabnya. Bahkan, bagi teman-temannya, sistem itu akan terus bergerak dan memusnahkan semua makhluk hidup jika dia tidak lulus ujian ini. Sang protagonis menatapnya kaget. Apa katamu? Pikirnya. Apa teman-teman baik-baik saja? Apa mereka benar-benar melawan ketidakkekalan hitam putih? Dia teringat teman-temannya, lalu mengertakkan gigi. Kalau tidak cepat, mereka akan celaka. Dia harus segera menemukan jawabannya. Jika terlambat, semua akan berakhir. Dia memeriksa setiap kepala satu persatu. Lalu, perhatiannya tertuju pada sebuah kepala. Mungkinkah ini? Setelah itu, dia bergegas maju. Sambil berteriak, ketemu! Ini dia. Dia menyentuh kepala itu dengan jarinya, tapi ledakan kembali terjadi. Beberapa saat kemudian, sang protagonis menarik tangannya dari tumpukan kepala itu. Dia mencoba bangkit. Dia berteriak kaget. Salah lagi. Berapa lama waktu berlalu? Feather terbang mendekat. Kau pingsan selama 20 menit. Chin terperangah. Selama itu, Feather berkata kalau dia sudah terjebak. Sang pahlawan menatap ke depan dan bertanya, masih ada kepala lagi di udara? Feather mengingatkan, waktu terus berjalan. Chin menghela napas, lalu tersenyum. Dia mulai tertawa. Feather berkata kesal, kenapa kau tertawa? Kau membuatku takut. Chin berkata dia sekarang mengerti. Bagaimana bisa muncul ramuan penyembuh segala penyakit? Ini semua lelucon. Feather bertanya, lelucon, apa kau sudah gila? Terkadang dalam laporan, ada pesan tentang aturan dungeon gelap yang dibuat untuk mempermainkan orang. Aturannya berbeda-beda, didesain agar orang saling menjatuhkan.
memberi harapan palsu, lalu menjatuhkannya dalam keputusasaan. Dan sekarang, dia ada di level iblis yang dirancang untuk mempermainkan hati manusia. Vader berteriak marah, "Hei, kau menyerah! Kalau kau pasrah, kau tak akan bangkit lagi. Apa kau serius? Apa kau tak peduli?" Topik tentang lelucon gelap ini sering dibicarakan karena kekejamannya, yang bertujuan mempermainkan pikiran dan perasaan para pemain. Mereka dipisahkan, bahkan bisa saling menjatuhkan, atau dihadapkan pada masalah yang mustahil. Masalah yang pada akhirnya membawa mereka ke akhir yang mengenaskan. Seolah-olah ada iblis kecil bersembunyi di balik portal, mengawasi mainannya, para pemain, saat mereka mendekati tujuan akhir di dungeon itu. Chin berjongkok, bersandar ke dinding. Dia menutupi wajahnya, merasa bodoh, padahal ini kesempatan keduanya. Dasar bodoh. Mereka tampak begitu terburu-buru dan bahagia. Dia membuang muka, pikirnya. Siapa peduli? Bukan urusanku. Tiba-tiba Vader menabrak salah satu kepala dan berteriak kesal. "Hei, awas!" Sang protagonis menatapnya. Pikirnya, awas. Kenapa kepala-kepala itu melompat? Mereka melayang-layang, seolah berada di ruang hampa. Melompat setelah benturan dan ledakan, lalu berhenti. Tapi kenapa sekarang mereka bergerak sendiri? Ini seperti mengaduk air dengan tongkat, menciptakan riak yang menggerakkan daun. Dia mendorong salah satu kepala dengan jarinya. Pikirnya, mengaduk air, mungkinkah spekulasi saja? Tidak, cukup. Situasinya berbeda dari sebelumnya. Dia akan mencoba lagi jika dugaannya benar. Dia melempar salah satu kepala ke depan. "Terbanglah!" pikirnya. Vader berkata kesal. Apa waktunya belum habis? Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berteriak. "Ah, apa yang terjadi?" Dia menatap Chen dan berteriak. "Apa yang kau lakukan?" Sang petualang menggaruk belakang kepalanya dan tersenyum canggung. Lalu bertanya, "Oh, apa aku melakukan kesalahan?" Dalam hati, dia bertekad takkan membiarkan Vader tahu rencananya. Vader bertanya, "Hei, iblis apa yang merasukimu? Kenapa kau masih berjuang? Menyerah jauh lebih mudah, kan? Tak ada kesempatan untuk kembali. Aku tidak perlu berbohong." Chin menatapnya dan bertanya, "Kenapa kau jadi banyak bicara?" Vader menjawab kalau dia selalu baik padanya. "Jangan berpaling. Seharusnya kau diam saja dan tunggu sampai waktunya habis." Sang protagonis meletakkan tangan di pinggangnya dan tersenyum. Pikirnya, dia hampir memecahkan teka-teki ini. Lukisan di dinding adalah kunci jawabannya. Jika kau melewatkan detail itu, kau tak akan bisa menyelesaikannya. Awalnya dia mengira ujian ini adalah pelindung tambahan bagi jasad Raja Yama. Dia tak bisa membaca semua tulisannya, tapi bisa merasakan makna pesan dalam tulisan itu. Di baris terakhir, suatu hari berjalan bergandengan tangan. Ujian itu ditujukan untuk orang yang disebut dalam tulisan itu. Raja Yama bisa saja memasang perangkap, tapi malah meninggalkan kepala aslinya di sini. Jawaban sejatinya tersembunyi di posisi si pemecah teka-teki, dan akan bingung saat seseorang mengubah arah vektornya. Dia melewati kepala-kepala itu sambil melihat sekeliling. Dia berkata, "Di mana itu bisa?" Langkah terakhir tersisa, memandangi sosok besar di depannya. Dia berpikir bagaimana cara mendapatkan kepala raja. Apa Raja Yama benar-benar seperti ini? Memanjat ke atas akan sangat tidak sopan. Dia meletakkan tangan di dagu sambil berpikir. Omong-omong, ada seorang lelaki tua yang disebut dalam tulisan itu. Langkah terakhir dari solusinya pasti berhubungan dengannya. Hanya dia yang bisa memecahkannya. Vader terbang mendekat dan berkata agar dia tidak bergerak. Apa dia mendengarkannya? Dia sudah menyerah. Sebaiknya lupakan saja dan tunggu ajalnya. Sang protagonis menatapnya. Dan Vader bertanya heran. "Hah, apa jang dia?" Lihat, Chin sadar musuh tak akan pernah menunjukkan rasa hormat. Dia maju, dan Vader terbang mengikutinya sambil bertanya, "Mau kemana dia?" Sang pahlawan menangkupkan tangan dan membungkuk. Vader berteriak kesal. Apa dia masih mencoba menyelesaikannya? Anak itu, Chun, menatap tangannya dan berpikir, ini berhasil kan? Cara untuk mendapatkan kepalanya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Hah? Kenapa tidak ada reaksi?"
Dia melihat kepala di atas jubah itu dan bertanya, dari mana asalnya? Dia berpikir, Raja Yama, penguasa dunia bawah, aku harus membungkuk seperti ini. Setelah itu, dia berlutut dan menempelkan tangannya ke lantai, menundukkan kepala di depan baju zirah itu. Jubah sang raja bersinar. Raja Yama, penguasa dunia bawah. Sang pahlawan tak tahu untuk siapa ujian ini, tapi dia butuh kesempatan untuk kembali. Setelah itu, sebuah panel muncul di hadapannya yang mengucapkan selamat karena telah menyelesaikan ujian. Efek dari manpup mulai bekerja. Setelah itu, tubuh sang protagonis bersinar. Dia menatap tangannya dan berpikir, ini dia merasakan sihir mengalir di tubuhnya. Dia telah pulih. Sebuah panel muncul di hadapannya. Tertulis, paket orang tua. Ujian telah selesai. Dia memenuhi janjinya. Spesialisasi. Trainee. Dunia bawah. Melihat panel itu, dia berpikir, paket orang tua. Apa ini spesialisasi tersembunyi? Seekor bulu muncul. Di belakangnya, ukurannya membesar. Ia berteriak mengerikan. Bocah sial, akan kumakan kau hidup-hidup. Chin berbalik dan berkata, tapi kenapa begitu marah? Dia pikir itu hanya bayangannya. Tapi yang pertama tidak ingin dia lulus ujian. Mungkinkah itu berubah? Feather menunjukkan giginya yang tajam. Sang pahlawan berpikir, oh tidak, ini gawat. Setelah itu, Feather menangkap Chin. Seseorang berkata, Raja Yama, ujiannya telah dilewati. Dia berhasil dan dia pejabat tinggi. Kenapa dia harus bertanggung jawab atas pemula? Aku tidak mau. Hah? Tuan, Anda harus memikirkannya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sungguh, sang petualang berpikir ada seseorang di atas sana. Dia tidak mengerti. Semuanya terasa mengambang. Makhluk besar itu berkata, Feather, kau harus mengirimnya pergi dari sini. Semua ujian seleksi sudah berakhir. Rencanaku gagal. Sekarang, aku tak punya penerus. Aku tak punya pilihan selain bertaruh pada anak ini dan melihat hasilnya. Petualang adalah orang terkaya di seluruh dunia. Karena mereka mendapatkan uang dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Saat ini, biasa terlihat kerumunan orang berkumpul di portal. Sang protagonis berdiri di depan pintu masuk portal. Orang-orang yang menuju ke sana berteriak, portal terbuka, beri jalan. Ada yang terluka di mana anakku? Dia tidak keluar. Biarkan aku lihat. Ibu, di mana ayah? Jun bagaimana? Teman, orang tua, istri, anak-anak, beberapa keluarga kehilangan seseorang di belahan dunia lain dan bisa mengembalikan jasadnya. Dengan selamat dianggap keberuntungan besar. Chin terbangun dan mulai berteriak. Di mana ini? Keluarkan aku! Kotaknya terbuka dan dia berkata, terima kasih. Peter menjulurkan lidahnya, tertawa dan berkata, sama-sama. Mereka bertemu lagi. Sang protagonis berteriak dan memukul lidah Feather. Ia bertanya, kenapa? Sesaat kemudian, Feather berkata bahwa tak lama setelah dia meninggalkan gerbang akhirat, seorang wanita menemukannya dan para pria berpakaian hitam membawanya ke sini. Kau mengerti sekarang. Chin bertanya kenapa dia ada di kamar mayat. Feather berteriak kesal. Kenapa kau memukulku? Shaki tahu. Dia berkata bahwa dia pikir dia sudah dimakan, lalu dia mencengkeram bajunya di bagian dada dan berpikir pasti petugas keamanan asosiasi petualang menyadari ada yang tidak beres karena tidak ada yang keluar dari penjara bawah tanah untuk waktu yang lama. Itu berarti tidak ada yang selamat, telah tiada di tangan para penuai. Dia bertanya, apa ada penyintas lain selain aku? Feather menatapnya dan berkata, hanya 2, tapi mungkin sebaiknya kita keluar dari sini dulu. Dia berkata, ya, akan aneh jika mereka melihatku masih hidup. Saat itu, petugas kamar mayat sedang turun dengan lift sambil berkata, menyanyikan lagu, dan jasad terus berdatangan silih berganti. Dia sudah lelah. Dia mendorong troli ke depan dan bertanya, dan kenapa mereka menyalahkan semuanya padaku? Untunglah dia yang terakhir, sang protagonis bergegas melewatinya. Tapi petugas itu berbalik dan berteriak, berhenti. Apa dia tidak tahu tidak boleh berlari? Di rumah sakit,
Feder menyuruhnya lari lebih kencang. Petugas itu bertanya kesal. Apa dia tahu di mana dia berada? Dia memutar mata. Oh, ini kamar jenazah. Perut ya mual. Chin menahan petugas itu dan bertanya dengan cemas apa yang harus dilakukan. Feder berteriak. Sudah kusuruh lari. Kenapa kau menahannya? Dia takkan kenapa-napa. Letakkan saja dia di sana. Sang protagonis menyandarkan tubuh petugas itu di troli. Tak lama kemudian, seorang gadis duduk di salah satu bangku sambil menelepon. Dia berkata, maaf ya, kami akan cek daftar yang gugur. Aku akan menanganinya. Mereka bekerja dengan baik. Siapa sangka ini terjadi di portal level 5. Dengan hati-hati melewatinya. Sang protagonis melihat sekitar. Dia bergumam, aku sudah bisa membayangkan berita utama di koran besok. Sesosok mayat kabur dari kamar jenazah. Takkan ada yang mengenalinya. Gadis itu menatap layar ponselnya dan berkata, seperti biasa, Feder berteriak. Tapi tidak di sini. Gadis itu menoleh kaget karena suara itu. Hah? Tak melihat siapapun? Dia bertanya-tanya apa itu hanya perasaannya. Beberapa saat kemudian, sang protagonis memasuki apartemennya. Feder bertanya, apa dia tinggal di gubuk seperti ini? Dia balas bertanya, apa ada yang salah? Feder menjawab, ya, di dunia bawah, jauh lebih luas. Chin menggaruk kepala. Harga properti di sana mungkin lebih murah. Feder terbang ke depan dan menambahkan, dan lebih banyak ruang untuk yang telah tiada. Setelah itu, sang protagonis merebahkan diri di kasur. Feder bertanya, di mana keluargamu? Dia menjawab kalau dia tinggal sendiri, tanpa orang tua. Feder bertanya, hah? Kau muncul dari mana? Di bawah bangau atau semacamnya? Chin berkata, ibu dan ayahnya petualang. Mereka menghilang setelah memasuki sebuah portal. Saat dia kecil, mereka tak pernah kembali. Dia tidak pernah bisa menerimanya. Dia selalu berdiri di portal menunggu mereka. Pi berkata, betapa menyedihkannya dia. Aku bisa menghiburmu, sayang. Chin bertanya, mau ku jadikan sikat toilet saja? Feder berteriak, dasar kurang ajar. Sang protagonis menatap layar ponselnya dan bergumam, aneh, aku tidak bisa menemukan apapun. Puluhan tahun berlalu sejak petualang pertama muncul. Ahli nujum, utusan dewa, tanker, spesialisasi tersembunyi sudah lama terlupakan. Dia berpikir, mungkinkah ini benar-benar peran tersembunyi? Dunia bawah, trainee, spesialisasi seperti ini, belum pernah ada. Trainee, nama macam apa itu? Peran langka. Mungkin aku bisa jadi petualang sejati. Tapi, apa aku bisa terus melanjutkannya? Dia mengetuk dadanya, berpikir, aku tak sengaja hidup kembali. Pasti akan sulit untuk bangkit dari level 1 lagi. Persaingan antar petualang sangat ketat. Dan siapa yang bisa menjamin ini takkan terulang? Jika aku gugur, apa aku akan bangkit lagi? Tapi orang-orang itu, mereka tanpa malu memanfaatkan petualang level rendah. Tangan mereka penuh dosa, namun punya kekuatan sebesar itu. Dia menggertakkan gigi dan berpikir, mereka memikul tanggung jawab besar atasnya orang lain, tapi begitu ceroboh, apa dia bisa bertahan? Setelah itu, dia menghela napas. Semuanya membingungkan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Feder terbang ke sikat dan memandanginya. Benda ini benar-benar mirip denganku. Chin berkata, karena orang tuaku menghilang, aku selalu diejek di sekolah. Aku tak punya teman. Lalu, dia duduk di tempat tidur dan berkata, oke, lupakan saja. Sekarang waktunya fokus pada kemampuanku. Dia menunjuk ke depan. Lihat, kemampuan, ha? Kenapa jendela sistemnya tidak muncul? Dia melihat orang lain bisa melakukannya. Feder mengambil sikat itu dan bertanya, bodoh, mana ada kemampuan di level 1? Sang protagonis berteriak kesal. Semua orang punya. Kalau tidak, bagaimana orang level 1 masuk dungeon? Jangan sentuh sapuku. Feder berkata, agar dia tak khawatir. Untuk merayakan kelahiran kembamu, sistem memberimu hadiah. Dia bertanya kaget. Hadiah? Sebuah papan muncul di depannya. Bertuliskan, misi ikuti aku. Dengan senjata di tangan, dia harus pergi ke asosiasi petualang. Hadiah? Tidak diketahui. Dia bertanya,
Ini topik yang sama dengan tugas itu. Feather berkata mereka harus pergi. Dan dia akan memanggil sapu itu wanita kecil. Yang kuat, sang petualang menyuruhnya meletakkan kembali sapu itu. Tak lama, mereka tiba di sebuah gedung besar. Dia bertanya, "Ini asosiasi petualang? Kenapa sistem menyuruhku ke sini?" Mereka masuk ke dalam. Feather berkata, "Wah, megah sekali." Sang pahlawan berteriak ketakutan. "Aku harus sembunyi. Bagaimana kalau mereka melihatku?" Feather terbang ke depan. "Tenang saja. Hanya kau yang bisa melihatku." "Santai saja, anak kecil." Chin bertanya, "Kenapa kita di sini?" Dia terbang lebih jauh dan bertanya tamasya kenapa. "Tidak, ada apa saja di sini?" Sang pahlawan berteriak menyuruhnya berhenti. Mereka masuk ke sebuah ruangan dan dia berkata, "Zona kebangkitan. Siapapun yang mengalahkan monster pertamanya dianggap petualang." Feather berkata, "Baunya tidak enak di sini." Dia menyuruhnya bersabar. Mereka harus terus maju. Feather bertanya, "Tempat sebesar ini untuk kebangkitan?" Dia menjawab, "Bisa ada apa saja di sini." Feather bertanya, "Termasuk makanan?" Sang petualang menjelaskan maksudnya kepribadian. "Seorang petualang bisa ditentukan di sini." Feather melihat ke atas dan berteriak kaget. "Apa itu di atas sana?" "Aku bisa merasakan keajaiban 100 portal." Sang pahlawan bertanya, apa dia bisa merasakannya? Tentu. Setiap cabang asosiasi memiliki portal. Portal itu bisa diakses para petualang level rendah. Setelah misi selesai, asosiasi akan menerbitkan laporan berdasarkan harta, kerugian, dan monster yang dikalahkan. Jika performanya bagus, dia bisa dilirik oleh guild dan diundang berlatih. Feather menatapnya dan berkata, kalau dia tahu banyak, padahal terlihat seperti pemula bodoh level 1. Chin mengepalkan tangan dan berteriak akan mengusirnya. Tiba-tiba, seorang pria berzirah lewat dan menyenggolnya. Pria itu berbalik, membersihkan debu di bahunya, lalu menyuruhnya untuk tidak menghalangi jalan. Chin memegang bahunya. Sambil memegang bahunya yang sakit, dia meminta maaf. Dia tak percaya ini. Kata Feather, dia baru saja memakai skill untuk mengecek statusnya. Padahal dia tidak bilang apa-apa. Sambil membersihkan debu, Chin berkata, mau bagaimana lagi? Dia kan masih level 1. Debu itu masih menempel di bajunya. Mereka menatap ke depan. Kata Chin, pria tadi juga punya seseorang yang harus ia temui. Feather berkata, pria itu tidak terlihat kuat. Chin bilang bukan itu. Intinya, kekuatan sejatinya sama sekali bukan fisik. Feather terbang ke depan dan bertanya, apa gunanya? Toh dunia akan segera berubah. Hal itu tidak akan penting lagi. Tiba-tiba, sebuah panel muncul di depannya, bertuliskan tujuan misi. Dia harus memilih sebuah dungeon di dalam asosiasi. Hadiahnya tidak diketahui. Menurutnya, memilih dungeon terdengar mudah. Kata Feather, selangkah demi selangkah, mereka bergerak menuju tujuan. Sambil mengusap bahunya, Chin berpikir kalau dia memang baru level 1. Sebaiknya, dia ikuti saja petunjuknya. Feather naik ke bahunya dan bertanya, nah, tunggu apa lagi?